Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang telah lolos dalam seleksi administrasi CPNS, P3K Guru maupun P3K Non-Guru. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Selamat, kalian dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi dasar. Jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk tahapan seleksi selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih menunggu-nunggu mengenai jadwal pengumuman dari instansi-instansi yang kalian daftarkan, mohon bersabar. Yang jelas pengumuman pasti akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus teman-teman. Jadi ditunggu saja sambil berdoa. Di portal SSCASN tertera keterangan bahwa periksa status verifikasi Anda mulai tanggal 2 Agustus 2021 teman-teman. Karena setiap instansi mungkin akan berbeda waktu pengumuman hasil verifikasi dokumennya. Jadi silahkan kalian tunggu, kalian sabar sambil berdoa. Saya yakin kalian pun akan dinyatakan lulus teman-teman. Untuk kalian yang tahun ini TMS di seleksi administrasi, tidak usah berkecil hati. Ini bukan akhir dari segalanya. Silahkan perbaiki diri kalian kembali. Kalian bisa mendaftar di tahun-tahun selanjutnya. Intinya tetap semangat, tidak usah berkecil hati. Ini bukan akhir dari segalanya. Kalian masih bisa mendaftar di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena pekerjaan tidak hanya CPNS atau P3K atau apapun itu. Pekerjaan masih banyak teman-teman. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah ngedown, tetap semangat. Pokoknya silahkan kalian mendaftar di tahun-tahun selanjutnya. Atau mungkin untuk kalian yang TMS, jika memungkinkan, silahkan kalian mengajukan masa sanggah, yaitu pada tanggal 4 Agustus teman-teman. Jadi pengajuan sanggah dapat dilakukan mulai tanggal 4 Agustus 2021. Kesempatan sanggah hanya diberikan 1 kali. Lalu peserta diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggah. Jadi sanggahan dimulai pada tanggal 4 dan berakhir pada tanggal 7. Jadi silahkan jika memungkinkan kalian melakukan masa sanggah teman-teman. Nah, untuk masa sanggah ini sendiri pun BKN sudah menjelaskan penjelasan resmi dari BKN mengenai masa sanggah. Bagaimana kalau berkas yang saya unggah sudah benar, sudah tepat, sudah lengkap, tetapi di TMS-kan. Lalu bagaimana solusinya? BKN pun menjawab, silahkan kalian ajukan sanggah teman-teman. Lalu BKN pun menjelaskan mengenai masa sanggah. Apa itu masa sanggah? Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan pada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi. Dalam masa sanggah ini, instansi memberikan tanggapan sanggah dan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah teman-teman. Sedangkan untuk cara mengajukan sanggah, pelamar mengajukan sanggah paling lama 3 hari, ya sudah dijelaskan tadi, 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi teman-teman. Jadi kalian dapat melakukan sanggah selama 3 hari kalender setelah pengumuman seleksi administrasi dengan cara login ke website SSCASN. Di sana pun sudah tertera buku pedoman untuk melakukan masa sanggah. Silahkan kalian download, kalian pelajari untuk melakukan sanggahan. Isikan sanggahan dengan menjabarkan kronologis dan mengunggah bukti dukung yang diperlukan, ya. Jadi jika kalian ingin mengajukan sanggahan, kalian perlu bukti untuk melakukan sanggahan tersebut dan diupload di website SSCASN kalian. Nah, tapi sebelum kalian melakukan masa sanggah, ini perlu kalian garis bawahi teman-teman. Ya, jadi ini penjelasan dari BKN juga. Tapi kalian harus tahu kalau yang pertama, panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Ya, di sini aturan yang pertama untuk masa sanggah, panitia itu dapat menerima atau menolak alasan sanggahan kalian. Lalu yang kedua, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Saya ulangi lagi ya. Yang kedua ini, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan
dalam hal kesalahan bukan dilakukan oleh pelamar. Lalu yang ketiga, jika alasan sanggahan diterima, maka panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak waktu pengajuan sanggah. Oke, jadi setelah kalian melakukan sanggahan dan sanggahan kalian terima, maka akan ada pengumuman hasil pasca sanggah. Jadi kalau kemarin kalian lupa mengunggah salah satu dokumen, maka kalian sudah tahu jawabannya, karena yang dapat disanggah adalah bukan kesalahan kalian, teman-teman. Seperti contoh kemarin ada yang bertanya pada saya mengenai surat sehat, di mana surat sehatnya keterangannya tertukar, teman-teman. Jadi keterangan tinggi badan itu ditulis di keterangan berat badan, keterangan berat badan ditulis di tinggi badan. Nah, ini untuk yang kemarin bertanya ini, jika Anda gagal silahkan kalian melakukan sanggahan, karena ini bukan kesalahan kalian. Jadi ini karena kesalahan dokter, salah nulis waktu itu. Dia bercerita seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah berkecil hati. Selama kesalahan bukan dari kalian, kalian dapat melakukan sanggahan kepada tim panitia seleksi instansi. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup jelas penjelasan saya kali ini mengenai masa sanggah untuk teman-teman yang mungkin TMS di seleksi administrasi ini. Jika memungkinkan silahkan kalian melakukan sanggahan ya, dalam waktu 3 hari kalender silahkan kalian melakukan sanggahan. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kalian yang telah lolos seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Silahkan kalian persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk tahap seleksi kompetensi dasar atau CAT. Mungkin di perjumpaan-perjumpaan selanjutnya saya pun akan membahas mengenai soal-soal cara menghitung cepat, cara mengerjakan soal cepat dari CAT tersebut. Silahkan kalian tonton, silahkan kalian nantikan. Untuk kalian yang belum pengumuman, harap bersabar. Yang pasti pengumuman adalah tanggal 2 dan tanggal 3. Silahkan kalian tunggu, silahkan kalian berdoa teman-teman. Semoga kalian pun dapat lolos seleksi administrasi. Lalu untuk kalian yang tahun ini masih gagal di seleksi administrasi, tidak usah berkecil hati. Ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin ada rezeki yang lain selain CPNS ataupun P3K di tahun ini. Tidak usah berputus asa, intinya tetap semangat. Silahkan coba di tahun depan. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting untuk kalian semua seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.